Misteri rumah warisan nenek. Ketika nenekku meninggal dunia, ia meninggalkan sebuah rumah tua di pinggir desa. Rumah itu sudah lama tidak ditinggali, namun keluargaku memutuskan untuk mewariskannya kepadaku. Aku yang saat itu baru saja lulus kuliah dan mencari tempat tinggal, memutuskan untuk pindah ke rumah warisan nenek. Meski ada banyak cerita aneh tentang rumah itu, aku merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Malam pertama aku tinggal di sana, aku mulai merasakan keanehan. Suara langkah kaki terdengar di lorong, meski tidak ada siapapun di sana. Lantai kayu yang tua berderak, seolah ada seseorang berjalan di atasnya. Aku mencoba mengabaikan suara-suara itu dan menganggapnya hanya imajinasiku. Namun, malam berikutnya suara-suara itu semakin jelas. Bahkan, aku mulai mendengar bisikan-bisikan di telingaku. "Tolong aku, temukan aku." Bisikan itu terdengar samar, namun jelas. Aku merasa ngeri dan tidak bisa tidur sepanjang malam. Keesokan harinya, aku menemukan sebuah buku harian tua milik nenek di dalam laci meja. Dalam buku itu, nenek menulis tentang seorang gadis kecil bernama Laila. Laila yang pernah tinggal di rumah itu puluhan tahun yang lalu. Laila menghilang secara misterius, dan nenek selalu merasa bersalah karena tidak bisa menemukan gadis kecil itu. Malam itu, aku mendengar suara tangisan dari loteng. Dengan perasaan takut yang tak tertahankan, aku memberanikan diri untuk naik ke loteng. Di sana, aku menemukan sebuah pintu kecil yang tersembunyi di balik rak buku tua. Pintu itu terkunci, namun kuncinya tergeletak di dekatnya, seolah menantangku untuk membukanya. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu itu dan menemukan sebuah ruangan kecil berdebu. Di tengah ruangan, ada sebuah kotak kayu tua. Ketika aku membukanya, aku menemukan sebuah boneka usang dan sebuah catatan kecil. Catatan itu ditulis oleh nenek yang mengatakan bahwa Laila sebenarnya adalah putri angkatnya yang hilang dan tak pernah ditemukan. Tiba-tiba aku merasakan udara di sekitar menjadi dingin. Di sudut ruangan aku melihat sosok seorang gadis kecil dengan wajah pucat dan mata kosong. "Tolong temukan aku," katanya. Aku menyadari bahwa arwah Laila tidak bisa beristirahat dengan tenang. Aku mengambil boneka dan catatan itu dan berjanji untuk menguburkannya dengan layak. Setelah melakukan upacara kecil untuk Laila, rumah itu menjadi lebih tenang. Suara-suara aneh berhenti, dan aku tidak lagi merasakan kehadiran yang menakutkan. Meski masih merasa sedikit takut, aku merasa lega karena akhirnya bisa membantu nenek dan Laila menemukan kedamaian. Namun, setiap malam tiba, aku selalu mengunci pintu loteng dan berdoa agar tidak ada lagi roh tersesat di rumah warisan nenek. Rumah itu menyimpan banyak misteri, dan mungkin masih ada cerita-cerita seram lain yang menunggu untuk ditemukan. Setelah upacara kecil untuk Laila, beberapa minggu berlalu dengan tenang. Aku mulai terbiasa dengan rumah tua itu dan bahkan mulai merasa nyaman. Namun, kedamaian itu hanya bertahan sementara. Suatu malam ketika aku sedang membaca di ruang tamu, listrik tiba-tiba padam. Gelap gulita menyelimuti rumah dan hanya suara angin di luar jendela yang terdengar. Aku mencoba mencari senter dan lilin, berusaha menenangkan diriku sendiri. Namun ketika aku menyalakan lilin, bayangan aneh mulai muncul di dinding, bergerak seolah-olah hidup. Aku mendengar suara ketukan pelan di depan pintu. Dengan hati-hati aku membuka pintu dan melihat seorang pria tua berdiri di sana. Wajahnya keriput dan matanya penuh kekhawatiran. "Aku butuh bantuanmu," katanya. "Aku adalah teman lama nenekmu. Ada sesuatu yang harus kamu ketahui tentang rumah ini." Aku membiarkan pria itu masuk dan mulai bercerita. Ternyata nenekku pernah menyimpan rahasia besar. Rumah itu dibangun di atas tanah yang dikutuk.
Dahulu kala, seorang dukun jahat mengutuk tanah itu karena dendam terhadap pemilik tanah pertama. Kutukan itu menyebabkan arwah-arwah gelisah berkeliaran dan mencari pembebasan. Nenekmu mencoba mematahkan kutukan itu, tapi dia gagal, kata pria itu. Hanya ada satu cara untuk menghentikannya. Kamu harus menemukan artefak dukun itu dan menghancurkannya. Pria itu memberikan petunjuk bahwa artefak itu mungkin tersembunyi di ruang bawah tanah yang telah lama ditutup. Dengan hati berdebar, aku membuka pintu menuju ruang bawah tanah. Tangga yang berderit dan udara lembab menambah suasana menyeramkan. Di bawah sana aku menemukan sebuah peti tua yang terkunci. Kunci peti itu ternyata ada di kalung nenek yang kutemukan di antara barang-barang peninggalannya. Dengan tangan gemetar, aku membuka peti itu dan menemukan sebuah tongkat kayu yang dihiasi ukiran aneh serta sebuah buku mantra. Aku tahu inilah artefak yang disebut pria tua itu. Ketika aku mencoba menghancurkan tongkat itu, suara tawa mengerikan terdengar dari sekelilingku. Sosok bayangan muncul dan mencoba menghalangiku. Aku mengucapkan doa dan mantra yang kutemukan di dalam buku itu. Dengan kekuatan yang tersisa, aku menghancurkan tongkat kayu itu. Tiba-tiba udara di sekitar menjadi tenang dan bayangan itu menghilang. Aku merasa beban berat terangkat dari rumah itu. Kutukan telah dipatahkan. Pria itu berterima kasih dan menghilang di dalam malam. Rumah itu akhirnya menjadi tempat yang tenang dan nyaman. Namun, aku tidak pernah melupakan pengalaman mengerikan itu. Setiap kali malam tiba, aku selalu berdoa agar roh-roh yang terperangkap telah menemukan kedamaian dan tidak lagi kegelapan yang menyelimuti rumah warisan nenek.